Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Isyana, NIM 1913008 dari jurusan Pendidikan IPS semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan unsur-unsur budaya. Jadi, budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang berarti budi dan akal manusia. Kebudayaan merupakan cara hidup seseorang atau kehidupan berkelompok yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat dan terjadi turun-temurun dari generasi ke generasi di bawahnya. Dapat kita lihat ya, kita dari kehidupan kita sendiri, kita akan hidup di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya dan adat istiadat, di mana kebudayaan atau adat istiadat itu sudah ada dari dulu yang ditemukan oleh nenek moyang kita, kemudian turun temurun sampai ke generasi kita. Jadi kebudayaan itu merupakan kehidupan berkelompok di mana kebudayaan itu mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakatnya dan terjadi secara turun temurun. Unsur kebudayaan itu ada 7. Yang pertama yaitu bahasa, di mana kita hidup sebagai makhluk sosial dan menjadikan bahasa sebagai alat interaksi kita sebagai manusia. Jadi bahasa ini sangat penting, dan di dalam kebudayaan itu pasti ada bahasa. Seperti halnya kebudayaan Jawa pastinya menggunakan bahasa Jawa. Dan yang kedua yaitu unsur religi, di mana kita sebagai manusia pastinya mempunyai unsur kepercayaan. Mungkin dulu sebelum Islam masuk, mungkin unsur kepercayaan itu masih belum ada. Kemudian beberapa abad kemudian muncul agama Hindu dan Buddha, dan beberapa abad kemudian muncullah agama Islam. Itu yang dinamakan religi atau unsur kepercayaan. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan, di mana pengetahuan ini membuat kita mempengaruhi tingkat berpikir kita, dan dengan adanya pengetahuan ini manusia bisa berkembang dari masa ke masa. Dan yang keempat yaitu organisasi, adanya kelompok atau kerjasama yang membuat golongan atau makhluk hidup itu menjadi berkelompok satu sama lain dan adanya tingkatan-tingkatan di suatu kebudayaan tersebut. Dan yang kelima yaitu teknologi. Manusia berkembang dari masa ke masa, dan pemikiran manusia terdorong oleh adanya kebutuhan manusia yang semakin hari semakin meningkat. Hal itulah yang membuat teknologi semakin berkembang dari masa ke masa. Seperti halnya pada zaman dahulu mungkin teknologi itu belum ada. Bahkan dulu alat untuk membuat sesuatu itu masih menggunakan batu. Kemudian muncullah inovasi-inovasi baru sehingga sekarang teknologi manusia semakin hari semakin maju. Hal itulah yang mempengaruhi kemajuan teknologi. Dan yang keenam yaitu mata pencaharian atau ekonomi, di mana kebutuhan manusia yang membuat manusia itu menciptakan sesuatu dan meningkatkan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau kita lihat ekonomi pada zaman dahulu ekonomi itu belum ada, karena makhluk pada zaman dahulu itu bergantung pada alam. Mereka mencari sesuatu yang ada pada alam. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu muncullah perdagangan, dan dari perdagangan tersebut kebudayaan atau ekonomi masyarakat menjadi semakin membaik dari zaman ke zaman. Dan yang terakhir yaitu kesenian. Kesenian merupakan bagian dari budaya, karena budaya lahir atas
budaya lahir karena adanya luapan ekspresi atau luapan pemikiran dari seseorang sehingga budaya itu lahir, dan kesenian ini sangat mempengaruhi kebudayaan. Seperti halnya dapat kita lihat ya, kebudayaan Jawa atau kebudayaan yang berada pada yang dulu berkembang di daerah Yogyakarta itu kan kebanyakan kebudayaan adat dan berkembang kesenian seperti halnya kesenian angklung ataupun kesenian yang lain seperti reok dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, kebudayaan itu lahir karena adanya luapan ekspresi atau ungkapan pemikiran-pemikiran dari manusia yang kemudian lahirlah menjadi kebudayaan yang hidup, yang berada pada golongan masyarakat tertentu dan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi kebudayaan itu sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi di bawahnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.